Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Judul kajian kita pada pagi hari ini sesuai dengan urutannya. Jangan mencela orang yang kena hukuman. Kita bacakan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar atau berkata sesat. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza zanat amatu ahadikum," apabila berzina, zanat berzina, amah budak perempuan ahadikum salah seorang kamu, fatabayyana zinaha, maka terang-terang dan jelas sekali bahwa dia melakukan zina, falyajlidha, maka hendak hukumlah dia, itu dengan didera. Dijilid sama dengan didera. Wala yutharrib, dan jangan mencela atau memakinya. Thumma inzanat, kemudian jika dia berzina lagi, fal yajlidha, maka hendaklah dera dia. Wala yutharrib alaiha, dan jangan dicela, dimaki. Thumma inzanat, kemudian jika dia berzina lagi, as-salisah, yang ketiga kalinya, fatabayyana zinaha, maka terang-terang dan jelas bukti perzinaannya, falyabi'ha, maka hendaklah jual saja dia, walau bihabli min sya'ar, walaupun seharga seustas tali terbuat dari bala bulu unta. Ada beberapa pelajaran dalam hadis yang kita baca ini. Yang pertama, orang yang berzina di dalam Islam, jika jelas dan terang-terangan ada bukti atau saksi, atau dia mengaku, maka harus dikenai hukum had. Hukum had itu adalah hukum yang telah ditentukan hukumannya kepada perbuatan-perbuatan tertentu, seperti zina, atau menuduh orang berbuat zina, mencuri, merampok, merampas, termasuk korupsi, mabuk-mabukan, memberontak, murtad, dan segala macam perbuatan-perbuatan yang telah ditetapkan hukumannya, namanya had, jamannya hudud, termasuk zina. Zina terbagi dua: orang yang belum kawin berzina dan orang yang sudah kawin berzina, hukumannya berbeda. Kalau yang sudah kawin muhsan, maka hukumannya bukan dera, dirajam. Jika memang jelas ada bukti, ada saksi, atau dia yang mengaku, maka dia harus dirajam, dilempar dengan batu sampai mati. Dan sebagai pendapat mengatakan ditanam dia di tanah sebatas pinggang, lalu dilempar. Tapi tidak semudah dan tidak segampang itu. Yang kedua, orang yang berzina itu belum
kawin bujang dan gadis di daerah ini. Di daerah itu dipecut dengan rotan. Di daerah. Itu yang pertama. Kemudian kita tidak boleh menuduh. Berbahaya hukumnya menuduh. Kalau kita tidak melihat terang-terangan, seperti melihatnya alu masuk lasuang atau sapu celak ke celak, tidak boleh. Kalau hanya masuk kamar, nampak berdua-dua, tapi tidak jelas mata, tidak jelas betul, tidak boleh. Itu berbalik kepada kita. Berarti orang menjadi saksi harus 4 saksi. Kalau nya betul-betul mencari, berarti nya tidak mencegah. Kalau ingin mencegah jingga, tidak jadi orang zina. Berarti nya ingin menyibuan, tahu menyibuan. Bahasa Indonesia menyibuan. Enggak, mematu-matu mintai. Memang sangat perangkap cikgu. Keempat-empatnya harus melihat. Berarti orang ini sengaja menonton orang berzina. Keempat-empatnya melihat, lalu dia bersaksi. Atau yang berzina itu mengaku bahwa dia berzina. Atau ada buktinya hamil dia. Baru dirah atau dirajam. Kalau dia berzina, sebaiknya kami mengaku. Bukan berarti menyuruh berzina. Orang kalau berzina, lalu tobat dia, sebenarnya tobat nasuha, menyesal sebetul-betul, menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Minta ampunlah kepada Allah. Jangan mengaku, jangan beberkan bahwa kita berzina. Mohon kepada Allah agar diampuni dosa dan ditutup aib, cacat dan celah, lalu perbanyak amal saleh. Hindarkan lari pada tempat itu. Kalau mengaku, diberikan hukuman. Diberikan hukuman. Itu dia. Nah, sekarang kajinya ini. Kata Rasulullah, ini salah catat tadi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata, mendengarnya dicoret, bahwa dia berkata, aku pernah mendengar, sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila zanat berzina, Amah itu budak perempuan. Budak perempuan salah seorang kamu, fatabayyana. Tabayyan itu jelas terang. Zinaha, perbuatan zinanya itu. Fal yajlidha. Maka hendaklah, maka lam hendaklah yajlid. Jilid di daerah dianya. Yajlid namanya. Al-hadda sebagai hukuman untuknya. Itu satu. Setelah didera, kemudian terpincut lagi, tergoda lagi untuk melakukan perbuatan yang sama, maka dera lagi. Setelah dera untuk sekian lama, tergoda lagi untuk berzina dia lagi, dera lagi, jual saja. Kata Rasulullah begitu. Tapi jangan cela, jangan caci, jangan maki. Di sini kita masuk. Judul kajinya, jangan mencela, jangan memaki orang yang kena hukuman, kena sanksi, kena iqab. Tidak boleh.
Karena sanksi hukuman didera atau diasingkan atau dipenjara itu sudah sanksi. Jangan ditambah dengan sanksi baru dengan mencacinya, memakinya. Laisal mu'min bitta'an. Orang mukmin itu bukan orang yang suka memaki, mencela. Kalau orang salah bukan dimaki. Orang sudah tobat, orang sudah melaksanakan hukumannya, jangan dicela atau malah disumpah serapai, dilaknat, dikutuk. Tidak boleh. Karena dia sudah melaksanakan atau menjalankan atau menjalin hukuman. Hukuman itu sudah. Jangan ditambah lagi sanksi baru. Hukuman baru yaitu cacian, makian, umpatan. Termasuk olok-olok, masuk laknat dan kutuk dan sumpah serapah. Dilarang oleh Nabi. Istilahnya la yutharrib. Jangan yutharrib. Jangan dicela dia, jangan dimaki dia, atau jangan dicaci-caci. Termasuk dikutuk, dilaknat. Tuh. Karena celaan itu hukuman. Orang bersalah atau orang berdosa, orang melanggar atau mencuri atau berzina, celaan, cacian, hinaan, kutuk, sumpah serapah itu sudah hukuman baginya. Kalau dia menjalani hukumannya sebagai pencuri, sebagai peminum khamar, sebagai perampok, atau sebagai pezina, dilaksanakannya hukumannya. Jangan tambah pula sanksi. Apa sanksinya? Bisa tertangkap. Orang bersalah tidak boleh caci, dinasihati. Orang melakukan dosa jangan dimaki. Lebih-lebih dibeberkan, dipergunjingkan, diviralkan kesalahan-kesalahannya. Kita yang berusaha, kalau ingin merubahnya, ingin menasihatinya, ya katakan kepada nasihat yang baik. Yang akan datang, jangan ulang lagi. Ini kalau ulang akan datang, bagaimana, begini, begitu. Mudah-mudahan terdekat maksudnya. Karena dia sudah melaksanakan, karena dia sudah menjalani hukumannya. Ini bukan hanya zina. Siapapun kalau dia salah, dia berdosa, dia berbuat maksiat, lalu dia sadar atau minta ampun, jangan ditambah lagi cacian, hinaan, bentakan. Jangan lagi tambah begitu. Dulu pernah dibawa orang ke Rasulullah. Orang itu minum khamar, meminum minuman keras. Lalu kata Rasulullah, idribuhu, pukul dia. Kau bahasa tiga balik lagi. Ada orang minum minuman keras, minum khamar, dibawa orang ke Rasulullah. Dan jelas dia minum khamar, terang-terang minum khamar, dibawa. Tiba dia pada Rasulullah, kata Rasulullah, idribuhu, pukul. Pukul dia. Lalu ada yang memukul dengan tangan. Ad-darib biyadih. Ada juga yang ad-darib bina'lihi, memukul dengan trompa, sandal. Ada juga yang ad-darib bithawbi, memukul dengan baju. Bukaan baju atau mantel dipukul. Orang yang minum keras, minum khamar itu. Falamman sarafa, ketika telah selesai dipukul, lalu dia mau pergi, qala ba'dal qaum, ada orang berkata,
ahzakallah. Semoga Allah menghinakanmu. Semoga Allah menghinakanmu. Mendengar itu Rasulullah SAW berkata, la taqulu hakadha, jangan bilang begitu. La tu'inu alaihi syaitan, jangan bantu syaitan. Kalian membantu syaitan. Nanti dia putus asa. Diulangnya lagi. Dia sudah menjalani hukuman, dah dipukul, kemudian dicaci maki dah. Oi makanya lah. Tahu oi. Tangguang basah mas. Berarti kalian membantu setan. Senang setan, suka setan. Atau bikin orang itu mengutuk, mencela, mencaci maki. Senang setan. Intinya, orang kalau sudah menjalani hukuman, jangan dicaci, jangan dicela, jangan dimaki, jangan diumpat, jangan dikutuk. Yo, begitu perbuatannya, begitu wasawana. Mangko begini. Ianya kalah menjalankan hukuman. Tiba di lokal, tiba di sekolah, tagak nak kemuko, tagak kitiak. Jangan diolok-oloknya betul. Kau tiba di sekolah, jangan diolok-olok, jangan dibuli. Orang kalau menjalani hukuman dan ikhlas, diterimanya hukuman itu sudah hukuman. Jika dia menyesal, hukumnya begitu. Ada orang yang menjalani hukuman itu terpaksa. Tidak dapat lari, tidak kemamila, akhirnya dihukum itu terpaksa. Lari ditangkap, mengelak dapat, akhirnya dihukumnya. Ada juga orang yang hukum dengan kesadaran. Menyesal karena terlanjur, insaf, lalu relanya menerima hukuman itu. Engkau berbeda aku. Yang pertama tidak menghapus dosanya karena dia tidak sadar, malah yang ngomel, malah dia dendam. Yang kedua, dosanya dihapuskan. Ingat perempuan yang tobat karena berzina zaman Nabi, disalatkan oleh Nabi. Umar tak mau, kata Rasulullah, andaikan tobatnya itu dibagi kepada sebanyak 70 orang di Madinah itu mencukupi semuanya. Karena dia telah melaksanakannya dengan penuh kesadaran, keinsafan dan tobat. Jangan caci lagi, jangan hina lagi. Apalagi disebar-sebarkan aibnya, cacatnya, celanya, itu sudah bertobat. Orang kalau sudah bertobat, orang kalau sadar masa lalunya jangan kita yang ada dosa ni nak cik tu dah kemambiak tali-tali multi level ya, tanpa kita sadari dosa kita berkembang. Inyalah tobat, inyalah sadar, inyalah insaf, dosanya lebih awak dosa. Bisa tertangkap. Kadang tekerjaan itu, kadang. Termasuk sebetulnya mencari tuan parangai apa orang kanaknya. Apa ang tu dulu deh. Apanya lah saya loa kini. Lah kesuruh bagai. Lah rajin sembahyang. Abe kau bercerita lo. Apa kalian kau dulu. Kadang-kadang nenek lu cerita kadang-kadang. Entah. Orang siswa matih apa itu lah. Ketika si bapak melarang anaknya, beko si nenek dia ambil cucu, pakai cucunya apa? Pakai cucunya pengiapanya. Rasanya layu waktu kayak itu. Rasanya si ibu betul lah. Aku pembanginan kan anak aku. Ini tidak boleh semangat anak aku.
Agau dulu, agau dulu. Nak ke anak. Anu nak tak itu, nulah tobat tu. Dulu kau betul yang gage. Kini tersingkok saya anak kau seketik banging lah kau. Anu kaya alun balik dia. Balik beberang ke paru. Tahulah anak perangai. Tak boleh tu. Intinya cakap orang kalau lah sadar, orang kalau lah tobat, lah insaf, tak boleh diungkit, dibaca. Apalagi dicela, dikutuk, dilaknat. Saya kira begitu. Karena prinsip itu, orang mukmin itu bukan orang yang pelaknat. Laisal mukmin bitta'an walal la'an. Orang mukmin itu bukan orang yang suka mencaci cela dan bukan orang yang suka mengutuk. Walal faish walal bazi. Tidak suka berkata-kata kotor, berkata-kata keji dan berkata-kata carut marut. Orang mukmin. Karena orang kalau sudah tobat, dosanya sudah habis, hapus. Tobat itu kalau betul-betul tobat nasuha, taubatan nasuha, memenuhi syarat-syarat tobat atau kriteria-kriteria tobat, cara-cara tobat, ada tobat, tobatnya diterima. Berarti dosanya sudah habis. Kalau kita celah, awak nama dosa. Awak nama dosa. Kalau kita beberkan, bertambah dosa. Ini aman. Ini aman. Bisa jadi bertambah pahalanya. Bertambah pahala. Dinya ujian dinya. Tobat. Intinya masa lalu orang jangan diungkit-ungkit. Jangan dibaca-baca. Jangan disabui-sabui. Termasuk ni cakap. Perangai apa orang, perangai biaya orang. Perangai nenek orang, perangai inyak orang. Tanpa sadar kadang-kadang tersebut itu. Dua di situ. Dua pelajaran. Itulah namanya hukuman had. Hukuman yang telah ditetapkan, ditentukan hukumannya namanya had di dunia. Siapa yang melaksanakan hukum had di dunia dengan penuh kesadaran, tobat, di akhirat habis. Contohnya, orang kalau mencuri, ini tidak semua mencuri, lalu potong tangan dengan batas tertentu. Orang kalau mencuri, lalu berhak menerima hukuman pencuriannya. Tidak bisa diganti, dipotong tangannya. Dan dia rela menerima potong tangan. Misal dia sadar, dia insaf, dia terima. Tobat, dosanya habis. Dengan nyojalani hukuman apa? Hukuman mencuri, mana potong tangan. Potong tangan. Andaikan tahu orang ko dihukum potong tangan, mencuri, lalu ada orang bertanya sekian tahun datang, baat tangannya tu. Barangkali ada kecelakaan. Kan kecelakaan, potong. Kecelakaan. Barangkali kau yang terjadi awak tak tahu kah dibaca. Jangan kecen orang penciluk dulu. Kita yang kenai. Dulu entahnya. Janganlah dosa kita. Karena hukuman had, hukumannya lah ditentukan di dunia. Kau jenis hukumannya seperti mencuri, minum khamar, berzina, merampok, merampas, kan? Memberontak dan segala macam, murtad dan seterusnya lah ada hukumannya. Namanya had. Siapa yang melaksanakan hukuman had, tobatnya, dosanya sudah habis di akhirat, tidak boleh. Andaikan matinya menjalankan hukuman itu, seperti dirajam, hukum bunuh, dibunuh, tobatnya dengan tobat manusia, dirajamnya, tobatnya, bisa jadi dosanya habis. Habis. Nah, kemudian kata Nabi,
Hadis berikut. Iko dia budak tu. Anak budak gini. Dulu sebelum Islam datang, yang namanya perbudakan kolado. Datang Islam memberantas perbudakan, menghilangkan perbudakan. Bukankah Nabi Yusuf budak? Nabi Yusuf kan budak. Jadi budak tak sejak Nabi Muhammad. Siswa. Bukan di Arab. Yunani, Romawi, Cina. Bahkan ke Amerika yang katanya negara superpower itu, orang-orang hitam itu orang budak semuanya. Sampai kini masih ada diskriminasi. Islam datang membebaskan bahkan sanksi-sanksi hukuman tertentu budak, mereka kan budak, mereka kan fakur kabah. Orang yang melanggar puasa berbuang badan kan salah satunya dekatkan budak. Melanggar sumpah dekatkan budak. Islam justru datang memerdekakan budak, menyerahkan pada budak. Anak budak orang merdeka, orang biasa dijadikan budak. Budak itu hak milik. Budak didapat dengan 3 cara. Pertama, negeri kalah perang. Siasa negari yang kalah perang, negari itu dijajah dan diperbudak. Maka orang laki-laki perempuannya bisa dijadikan budak. Itu akibat perang. Akibat perang. Dan itu yang dikatakan Ratu Bilqis ketika menerima surat Nabi Sulaiman. Orang mulia menjadi hina. Yang kedua, keturunan budak. Bapaknya budak, ibunya budak, maka anaknya budak. Yang ketiga, dibeli di pasar budak. Nabi Yusuf di pasar budak. Contoh budak itu Bilal bin Rabah. Budak milik induk semang, sama dengan kabau Jawi, dipekerjakan, apapun yang dikerjakannya untuk induk semang, dan apapun perlakuan induk semangnya atau tuannya, tidak ada yang bisa bantah karena ini milik. Sama dengan memperlakukan pokok bak kata kan, tidak ada yang marah. Itu bahaya budak. Budak ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Laki-laki apabila menggauli budak tidak berdosa. Tidak berdosa. Illa ma malakat aimanukum. Tidak berdosa. Karena budaknya, karena miliknya. Gitu. Kalau dipistrinya, hilang harga budaknya. Laki-laki kalau menggauli budaknya, anaknya itu menjadi anaknya. Ibunya menjadi umul walad. Ibu anak-anak, tapi tetap budak. Syukurlah Islam datang mengikis, menghapus secara beransur dan bertahap budak itu. Budak. Itu yang budak. Tidak pembantu dah. Tidak pelayan dah. Tidak kacung dah. Budak. Bedanya dengan kerbau. Kerbau itu bisa dimakan dagingnya. Kerbau itu kakinya 4. Tidak besar, tidak baju. Itu sebedanya. Kalau manusia, ini tidak merdeka lah. Mengatur diri sendiri boleh. Dipukul boleh, dibentak boleh, disiksa boleh. Ini milik siapa? Milik tuan yang belinya. Saya pernah baca itu. Kenapa TKW Indonesia ada yang diperkosa? Karena mereka membela diri. Saya tidak memperkosanya. Saya beli. Memang orang Indonesia aku adunan dijual ke situ, kecilnya TKW, kiranya kena calo-calo dijual. Saya beli orang.
Karena ada paham seperti itu, ya. Kecil orang wak diperkosa, enggak, ini enggak perkosa, itu budak saya. Itu jadinya. Akibat. Dan memang TKW itu kartu berita memang ada yang dijual, tidak resmi, tidak menurut prosedur. Nah, itulah banyak masalah-masalah. Dan budak itu sudah habis dan dihabiskan. Cuma masih ada yang berpendapat budak masih ada. Masih ada. Wallahu a'lam. Nah, budak perempuan kalau berzina budak perempuan salah seorang kamu, maka kata Nabi, deralah, didera. Orang didera nak mati lah, kan nyorotan. Kan nyorotan. Mi'atal jaldah 100 kali. Punggung mangka. Jangan celah, jangan hardi, jangan bentak. Dia menjalani hukuman pecut, cambuk, jangan diiringi dengan cacian, celaan, makian, umpatan. Atau yang menonton, yang melihat pun jangan, mati dah kau, jangan. Baru seorang, begitulah kata-kata awak. Tak boleh. La tarib, jangan begitu. Itu yang mendosa. Tiba di budak. Lalu lah sanang penyakitnya. Kok Rasulullah lama berzina mungkin? Zina boleh. Maka diperintahkan tuannya untuk menderanya. Cuma jangan caci, jangan celah, jangan kutuk. Mana. Tobat. Samalado kukai atau samalado terbuat. Tobat, sadar. Beko bazina lo baliak betul. Kata Nabi, dia rala sudah tu jual saja. Tidak boleh. Tidak bisa dipakai itu. Jual lah. Budak boleh dijual. Sama dengan jual ayam, jual kambing, jual itik, jual jawi dan kerbau. Ini boleh dijual. Ini budak, pasal budak. Mau cari dalam beberapa suatu buku ya, dan bacaan. Memang pasar budak itu semua pasar teranak. Dirantai budak, rantai supaya lari, kabeh. Di Brazil begitu, di Amerika begitu, di mana. Lebih ganas budak itu dulu di Yunani. Kadang-kadang diadu dengan singa, Romawi. Mesir juga budak, Cina juga budak. Itu nasib negara kalah perang, laki-laki diperbudak, perempuan disilakan mau diapakan. Nah, keturunan mereka budak. Budak itu kan? Nah, dia boleh dijual. Jual. Kata Nabi, jual saja budak itu. Walaupun harganya nanti walau bihabli min sya'ar, walaupun harganya seutas tali yang terbuat dari bulu unta, jual saja. Ini isyarat harus jauhi dan jauhkan diri daripada orang-orang yang berbuat maksiat. Menjual itu kan berarti menjauhkan maksiat di tempat kita. Kalau masih berzina budak kan berarti baru sampai waknya berzina. Ini petunjuk harus kita melepaskan dan menghindarkan diri pada pelaku maksiat. Dia budak jual. Cuman harus diterangkan kekurangan budak kau. Sama dengan jual beli biasa. Tidak boleh kita menyembunyikan cacat.
Nipu. Nicu. Al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu saudara bagi muslim lain. Wala yahillu li muslim ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyanahu lahu. Tidak boleh, tidak halal, tidak boleh seorang muslim menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya sesama muslim, kecuali dia bayyanahu, dia jelaskan. Tidak boleh. Bisa kalau budak sama budak ya. Boleh, tuannya kan tak budak. Yang milik tuannya. Ini kan milik tuannya. Makanya jangan jadi budak. Budak tu milik tuan. Tuannya berhak apa saja. Nah, itulah budak. Tidak berdosa. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aiman. Orang yang memelihara kemaluannya kecuali untuk pasangan-pasangannya dan juga kecuali untuk budak-budaknya. Tidak berlaku untuk tuannya, tidak berzina. Seorang tuan kalau bergaul dengan budaknya tidak berzina. Tidak berzina. Ini miliknya, ini punya. Ini orang lain kok. Si budak perempuan berzina dengan sama budak atau yang lain, berzina. Tapi kalau tuannya tidak berzina. Itu status budak begitu. Kalau lain anakku anak tuannya. Anak tuan, ibunya umul walad namanya. Ibu anak-anak, anak isteri tu. Dan dia boleh nikahi, boleh tidak? Naik statusnya menjadi umul walad, ibu anak. Yang namanya umul walad. Ini budak aja. Status naik. Barangkali kita payah menangkuknya. Budak boleh Islam, boleh tidak? Kita terang seketik ni. Nya Salomon terang tadi. Terang seketik ni. Budak ko ndak Islam aja dah. Budak ko ndak di zaman Islam. Jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, ndak ada budak. Ndak di Arab dah. Di dunia. Di dunia. Hilangkan di kepala kita budak ko di Arab ni. Budak ko Islam tak. Islam justru datang memerintahkan kita membebaskan, memerdekakan budak dengan cara-cara tertentu. Sebab melepaskan budak kau baliklah. Sedangkan ayam saya lapin nak muat. Lapin lah ayam Bangkok kau nak muat. Balik aja. Bagi budak. Nampak lu kita hilangkan di kepala kita budak kau ndak Islam loh. Dan budak kau ndak di Arab dah. Jauh sebelum itulah ada perbudakan. Itu muka contoh cukup Nabi Yusuf di Mesir di perbudak. Dijual di pasar budak, dapat di pasar budak. Sejarah Nabi Yusuf kau jadi budak bah. Ketika saudara-saudaranya fikir ulang balik. Mula-mula Yusuf kalau dicampakkan semua. Lalu saudara-saudara sepuluh cukup bayi balik. Rupanya Yusuf kalau keluar di semua. Ketemu dengan orang nama keluar. Aku budak kami kot. Kalian tak boleh ambil budak kami. Awas kalian. Kalau ketujuh kalian mati. Bali. Jadi dan sanaknya menganggap mengatakannya budak di Bali. Jadi status budak.
dan sanaknya menjual dia menjadi budak. Maka dibawa orang ke Mesir, tiba di Mesir dijual orang di pasar budak. Orang lah menganggapnya budak. Sebenarnya Nabi Yusuf tidak budak. Ika jiwa cakap Islam tidak mengajarkan budak. Islam bukan mengembangkan budak. Islam bukan melegalkan budak. Enggak. Islam justru Islam budak tu lah jauh-jauh hari lah tu. Tu maka kita sebut di Yunani, di Romawi, di Parsi, di Tiongkok lama. Malahan orang-orang hitam di Amerika tu orang merdeka di Afrika dibawa ke Amerika lalu dijual. Mau baca dulu di majalah Intisari. Di majalah Intisari mau lupa tahun. Mau dulu sukong leksi majalah-majalah termasuk Intisari. Di situ diterangkan asal usul orang budak ada di Amerika, orang hitam. Orang-orang pergi ke Afrika, lalu orang-orang di kampung-kampung diperangi, ditodong senjata. Orang biasa digiring masuk kapal-kapal, digiring masuk kapal, diangkut ke Amerika. Tiba di Amerika dijual kepada orang-orang kaya mereka untuk bekerja di kebun-kebun kopi. Maka jadi statusnya budak, diperbudak. Salah satu penyebab latar belakang Abraham Lincoln itu dibunuh kan, ini memerantas budak. Nah, jadi budak adalah menjadi milik si tuannya. Maka jika siapa kau beli budak, maka kau budak kau punya nonyo boleh apa-apakan budaknya itu. Andaikan digauli budak kau, tidak berzina dah. Tidak berzina. Kan itu tadi. Itu tadi kan? Ini tidak berzina. Ini budaknya, ini punyanya. Orang yang punyanya. Bedanya istri dinikahi. Orang merdeka yang dinikahi. Orang merdeka dinikahi pakai mahar, pakai ijab kabul, pakai mahar, pakai saksi. Kalau budak tidak dinikahi dah. Cuman induk samangnya menggauli punyono. Nak tertangkap dah. Baru dia tu nak budak. Itu nak budak. Kalau orang merdeka berzina. Itu yang diansur oleh Islam. Merdekakan budak, merdekakan budak, merdekakan budak, merdekakan. Islam justru datang memberantas perbudakan dengan cara bertahap. Bawa kau cara bertahap. Itu ayam saya tak mau orang melapihan tu. Buruang saya tak mau orang melapihan tu. Lapihlah buruang aja, tak mau orang melapihan buruang. Babali mah mahal ragonya. Lapihlah wawau, tak mau orang melapihan wawau. Apalagi budak. Mana meragu ayam pada budak? Budak bisa apa-apa. Ayam tak bisa apa-apa. Budak bisa apa-apa. Bisa dipergunakan untuk apa? Bisa dipakai untuk apa-apa. Bisa bekerja apa-apa. Bisa diapa-apakan budak. Makanya sahabat-sahabat Nabi dulu punya budak. Punya budak. Bahkan ketika lahir Nabi Muhammad, Pak Wo Nabi Muhammad, Abu Lahab, saking gembiranya, dimerdekakannya budaknya. Yang magih kabar bahasa anaknya lahir. Aminah melahirkan Nabi Muhammad. Lalu budaknya berlari-lari magih tahu kepada Abu Lahab bahasa anak saudaranya lahir. Saking gembiranya Abu Lahab lah do pengganti adiknya hilang, dimerdekakannya budak. Merdeka bis. Itu zaman Nabi. Budak-budak. Khadijah juga punya budak. Dimerdekakan. Ditanya tadi, kalau induk samang bergaul dengan budak, tidak berzina. Tidak berdosa. Tapi tidak ada budak lah. Ada yang seperti itu. Entah masih ada atau tidak. Tapi paham-paham yang radikal seperti itu masih ada di pelosok-pelosok. Nah, TKW itu kan alasannya saya. TKW.
Tentang kau tak? Jadi berhadapan masuk itu. Jadi kau dengan secara sembunyi orang dibandingnya. Sebenarnya budak masih ada gini. Ya, tapi kan kembali ke masuk berhadapan. Bukankah wanita-wanita juga budak sebenarnya dibeli? Cuma bedanya dia pakaian dia apa tampil dihargai. Bahkan bangsa masih ada yang perbudak. Masih banyak bangsa-bangsa yang diperbudak dengan cara tertentu. Cuma bicara kita kan tentang wanita tadi, sehingga para kaum wanita yang ada di masjid itu merasa apa? Merasa tidak enak menerima ya. Budak bukan perempuan, laki-laki juga budak. Yang sering dipukuli itu adalah laki-laki. Bilal bin Rabah dipanggang di Matuari karenanya masuk Islam. Terlantangan di Matuari. Dipukul. Kalau tidak balik ke keyakinan induk samangnya, dipukul terus. Ahad. Ketika tahu Abu Bakar kan pedagang kaya, dimerdekakannya. Bobali, bararaguannya itu. Bobali. Dibali oleh Abu Bakar, si Bilal, maka dia lah jual bali. Bila kau lah lapis takak, kau merdeka. Dimerdekakan oleh Abu Bakar. Kan salah satu nusuat. Wa ma li ahadin min ni'matin tuja illa batigha'a mardati rabbih. Apa surat apa? Asyamsi ya. Tu masalahnya. Jadi bolehkah dijual budak? Boleh. Menjual budak yang seperti itu berarti menyingkirkan kejelekan, keburukan, sarang kemaksiatan dari rumah kita. Konya jual saya Nabi lah 3 kali berzina lah, jual salah. Jual murah salah. Harus engkau menjauhkan diri pada pelaku kemaksiatan. Engkau pelihara juga ini perempuan, berarti nyuka balik itu. Berarti di rumahmu, di tempatmu ada orang yang berbuat maksiat yang kau pelihara. Jual saja. Itu dasarnya. Jual saja. Falyabi'ha, jual. Walaupun raguannya beko tali yang terbuat dari bulu unta, itu raguan jual salah. Lah, tertangkap kan? Kemudian kaji berikutnya harus diterangkan parangai budak tu. Sebab ragu ni murah. Ini muka murah kan dia ada cacatnya tu. Terangkan 5 cacat, jadi 5 kelemahannya. Tak boleh ditipu orang. Begitu juga dalam jual beli yang lain. Apapun yang kita jual, kita harus menerangkan 5 kurang 5 lemahnya. Kau nak menipu, kau nak mengicuah. Nabi kan pernah dulu masuk pasar. Nabi kan pernah masuk pasar. Ketika beliau melihat setumpuk bahan makanan, lalu beliau masukkan kedua tangan beliau ke dalam tumpukan makanan itu. Ternyata di bagian bawahnya basah. Oke kan? Di bawah basah. Lalu beliau bersabda, wahai penjual makanan, kenapa ini? Katanya, makananku kena hujan Rasulullah. Maka apa engkau nak letakkan yang kena hujan di atas, agar orang dapat melihat siapa yang menipu, nak masuk golongan kami. Sebab kalau engkau letak di bawah, engkau menipu. Banyak orang-orang seperti itu meletakkan barang-barang rancak di bawah buru-buru. Beko orang Bali ni bawah ambil, menipu tidak halal. Siapa yang menipu, man ghasya laisa minna. Siapa yang menipu tidak termasuk golongan kami. Apapun bentuknya yang ditipu. Halo?
Tahu menipu kan? Menipu namanya. Lataan ancak-ancak detik. Dan di bawah nombor burak. Lalu ketika orang beli, biar nombor. Menipu tidak halal. Kata Nabi, bahawa kok nak lihat tanan kata dan bahasa-bahasa itu semua orang tahu. Mereka orang, aku mau ke bahasa aku kena hujan. Kau kari aku nak kena hujan. Jaleh, dipilihnya. Tapi kau kan nak jual beli wak. Aku masalah keyakinan ni kok. Masalah keyakinan. Harus diterangkan di mana cacat barang kita. Di mana lemahnya, di mana kurangnya. Kalau jual binatang, jalihkan binatang mau kuah. Niko mengko mau jual ko. Nyo suka mananduk. Nyo suka menyipak. Tiba di motor orang ko mau jual ko. Motor ko boros minyak, jalihan. Mana ada kecil orang. Mau pe orang mangut tu orang. Kadang-kadang buruk bunyi sakang lah dia. Segitu orang kan? Apa pernah lihat seseorang membeli oto, tapi orang ko deklah yakin saya kepada orang yang menjual. Nyo ndak pandai buat tu. Cuma tagih ingin buat tu. Di mata kepala mun. Tidak diterangkan oleh yang menjual nalamu toko bagaimana begini modelnya. Dia pitil habis, otonya kena sakit dan sakuat. Sudahlah sakit. Orang ke surau. Di upe-upenya orang nak menjual. Bagaimana begini. Habis ke surau no. Itu akibat menjual nama opek berdosa lah. Nama menjual lebih berdosa lah ya. Harus terangkan cacatnya, di mana kurangnya. Terangkan. Kau nak menipu. Kau dalam hadis nomor 2 kah? Kita baca halaman kedua. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu saudara muslim lainnya. La yahillu, dan tidak halal li muslim, bagi seorang muslim, ba'a min akhihi bai'an, menjual barang yang ada fihi, padanya aib, padanya cacat, illa bayyana lahu, melainkan dia jelaskan, dia terangkan kepadanya tentang barang itu di mana cacatnya. Kalau tidaknya berdosa dan mengicuah, menipu. Tidak halal piti yang dimakan. Ibu kau nak mau orang beli kau turun lagona. Kan itu yang mengicuah. Kita nak menuduh sia-sia, tapi ada seperti kau. Biasanya jual buah-buahan, termasuk madain. Tahu madain? Madain. Itu kan logo. Dah halal lah. Jual lah budak ko, tarangan perangai budak ko. Bang ko murah ragono. Berjual budak ko. Inyo pazina. Tarang mana? Berzina. Jual ambo saya 3 kali ni berzina. Nak jual ambo di tangan ambo ni berzina. Itu muka jual murah. Palupo. Nak umpamanya kau budak kau nak dijual kau palupo kada cukup karajo lupo. Boleh ya. Kejelekannya. Boleh. Bu mainah ko, bu mainah. Tidak kau jual. Terangan begitu jalan. Tiba di orang jalan cacat. Sabuian di mana cacatnya. Tidak berkah, tidak halal.
Kecil Nabi bukan golongan kami. Budakku diterangkan jual lah, walaupun harga seutas tali yang terbikin pada rambut atau bulu unta, sekalipun harganya jual lah. Pertama, engkau harus menyingkirkan dan menjauhkan dirimu daripada orang yang seperti ini. Yang kedua, kalau menjual jalihan di mah cacat, di mah celah. Dalam Islam ada dua. Orang yang membeli barang dagangan kemudian dia menampakkan ada cacat pada barang itu yang semula tidak diterangkan. Semula tidak diterangkan, dia jadikan rupanya cacat. Itu namanya khiyar. Tidak diterangkan ketika jual beli. Lalu pertama orangku boleh mengembalikan barang, minta piti balik. Sebelumnya ada khiyar. Kalau nak cocok gua, tidak sesuai gua atau tidak bisa dipakai, balik cocok khiyar. Lupa tiba di rumah, ya nak cocok, tidak sesuai, merek tidak sesuai jo, merek tidak sesuai isi, kena tahu rumahnya, boleh. Atau teori kedua, barang nak dikembalikan minta seganti rugi. Barang nak dikembalikan minta rugi di mana cacatnya. Barang dia mau ketujuh tapi dia cacat, maka biarlah mau pelong mesti disesuaikan dengan standar. Kau barang sama barang no. Kalau kau barang utuh, berarago na barang kau utuh, sekian. Kini kau barang kau cacat kurang lah. Kita peluan barang na cacat kau semua ikut. Tak seperti. Seperti peluan. Kau nak mau gimana lihat? Karena orang penjual tidak menjelaskan cacat kelemahan barang yang dijual. Barang dijual. Kalau bini tak boleh segitu loh. Tak boleh. Boleh apa? Bini tak boleh segitu. Kau bini kau bercerai, kalau kau bini kau boleh bini lah. Cacatnya kuah, tak boleh lah. Semua bini tak jual. Kurang bau balik tu tadi. Masa balik dia untuk banyak cacatnya. Akan nyo mau pepek. Akan harusnya nyo balik ke orang nak jual. Mangau tu semani kuang balik yang kedai. Akan boleh cacat. Iwak lupa lo ngecek kurang tu. Iko dalam Islam, dalam hukum negara ada tahu. Dalam hukum pasar di Islam ada sebegitu. Di Islam kalau nak halal, kalau nak barakai, nak menjadi daging, piti halal lah. Jangan menjual barang-barang yang cacat kecuali dengan menjelaskan di mana cacat, di mana kurang, di mana lemah. Barang mana? Oi. Dia orang Pangkalih bukan orang Pangkalih. Barang yang dijual tidak boleh dikembalikan. Itu salah deh. Barang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Baiklah syarat. Baik syarat. Oh, baik syarat. Beli barang kau. Nah, barang kau mau beli ya dengan catatan kalau ada cacatnya, ada kurangnya tidak sesuai. Yang pesan membalik tak. Oh, tidak bisa. Ini kalau lah tidak jadi beli. Ini kan pembeli raja. Pembeli adalah raja. Baik transaksi. Membuat keterangan seperti itu salah. Tidak bisa lah kita menyalahkan. Sebenarnya berhaklah tak itu. Kita kok harus balik ke TVRI tahun 80-an. Teliti sebelum membeli. Mana suka siaran niaga. Balik ke situ beli. Orang Mangaleh itu orang Mangaleh lah. Banyak balik barang nak ke laku, banyak ke orang kembali, banyak ke mahal. Cuma kita nak membeli harus itu, harus jalihan itu. Tapi kalau orang Mangaleh ke orang Muslim yang taat,
Orang yang punya keyakinan, nyo pasti ingin yang halal-halal. Nyo yakin rezekinya ndak kalapih. Rezeki musang ndak kali sembalang, yakin. Itulah orang mukmin. Itu beda orang mukmin mengalai dengan orang ndak mukmin. Orang mukmin mengalai memang ndak rezeki, Pak. Kalau rezeki ada dosa nak kena hati. Barang sekian, biarlah dia mau ketujuhnya. Kan gitu. Amo cerita cek ke Ibu Mainah. Kau kawan Ibu Mainah mana tanpa musabik nama orang. Ngalih bahan-bahan termasuk telakuang dan bordiran. Letak di bawah. Lama bertahun-tahun. Itu yang dipilihnya. Orang Jakarta. Di bawah, mengkuat ke bawahan, keceknya. Memang tidak mungkin lah. Kau manusia yang pemani lamari. Itu tunjuknya bu. Tuhan di bawah itulah. Yang datang rombongan menteri dari Jakarta. Buat aja. Tak itulah lama bu. Dah lama bu. Barangnya sudah lama sekali. Tak sesuai dengan pesan. Tak buka aja lah. Kan bang, oh ini saya suka nih. Suka. Ibu orang seolah lah. Tanpa mau sampai nampak ibu tu. Kamu benar baca itu. Kamu acak ke rumahnya. Jadi kalau narsaki Pak, justru yang kita anggap aku kan masalah keyakinan. Jadi orang yang mengicu aku nak yakin rezeki halalnya lagi. Orang yang menipu nak yakin bahasa jamin rezeki lagi. Orang yang tidak mau menerangkan cacat celah barangnya nak yakin bahasa kalau jatahnya kan dapat, kalau jatahnya keluar. Yang penting berusaha. Jujur cakap itu mendapat ridha Allah. Awak takut jujur kau kan tidak laku boleh. Keseorang jujur kurus apa? Jujur apa? Jujur terbujur. Lurus kurus. Ia kan kecek orang. Kecek orang yang tidak punya keimanan. Rezeki itu masalah keimanan. Kita ulang, rezeki masalah keimanan. Rezeki tidak bisa dikali-kali, tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa ditambah. Kadang-kadang ada rezeki yang sifatnya min haitsu la yahtasib. Tak kita risiko kita balik kepada asma Allah Ar-Razzaq yang mencipta rezeki, membagi-bagi rezeki, menentu rezeki, mengkadarkan rezeki, melapangkan, menyimpikan rezeki. Orang beriman harus yakin itu. Jangan sampai hilang keyakinannya gara-gara tidak takut barangnya tidak kelaku. Sebab kalau ditarang nasa namai kau tidak laku, jangan takut. Sebab yang menggerakkan hati orang untuk ambali Allah. Ini menggerakkan hati. Membantu orang bersuah. Wala ta'awanu bil ismi wal udwan. Masalahnya dia awak membuat. Kalau dia melaporkan urusannya. Masalahnya dia awak membuat. Iyo. Berarti cuman kita membantunya berutuh ke kantor ke sama ke perusahaan. Kalau ndak ambil tak masalah dah. Jual beli awak 200. Because kecilnya kan samanya 50 tu urusan lah. Tapi kalau kita menyuruhan membantu. Minta salah fatwa ke hati awak. Istafti qalbak, minta fatwa ke hatimu. Hati kita sebenarnya tidak. Hati ketek kita mengatakan itu tidak boleh. Cuma kalah. Hati ketek wak kalah dengan labuh dan nampak salah. Aku tantang tersendiri bagi orang mengalih. Ya, tantang tersendiri bagi orang mengalih. Lebih-lebih berhadapan dengan orang-orang yang membeli barang seperti itu. Solusinya iman.
Ya kalau jual beli ya apa sekonya. Bagi akuntansi. Kalau minta akuntansi 200. Nak ketika kosong salah, awak tawakalnya, jangan bantu. Hendak laku lewat bekok, balik ke iman, balik ke jinya. Jadi orang mengalih dan jujur perlu iman kuat. Kalau tak kuat iman, dia ancamnya Pak, kau nak jadi tu, bawa balik ke sebelah sini. Awak lah menggigi ya. Kau piti 25 juta wah. Nak balik barang kantu aku tak seketik nak. 25 juta aku. 25 juta aku bisa walabu 5 juta aku sekali lalu. Ditanya non aku. Ani tanyanya iman. Nang kado ndak berakat biko piti 5 juta aku. Rusak dan lain. Ni kalau masuk barang yang ndak halal kepada barang yang halal rusak. Ni ndak nila na rusak dah. Halo. Na rusak susu. Nila no setitiknya. Sabananya kan nila na rusak dah. Rupanya ndak nila na rusak. Susu sedangau na rusak. Saya bilang rusak. Oh, bukan sedanau ya. Balik ke iman. Iman. Kalau payahnya kalau ndak kuat lo ndak kuat lo dalam pertahanan awak, godaannya barik lo. Kadang-kadang laki-laki bini mau bertengkar bro. Aku mengaji, kau cuba lah kau duduk sama ngalih sana. Sudah jawab. Sesuatu. Ante papanya orang keserau. Apa paturiknya guru papa tu nak bisa nak apa? Kalau berhari kau ndak jual balik. Baris di rumah lah butang aja. Apa ini? Ini balik ke. Salah satu tantangan terberat bagi orang yang mengelih. Dan jadi itu caro itu adalah cara yang tidak halal. Menipu, membantu orang menipu. Termasuk kami yang bertugas membali-bali. Lagi akuntansi kosong atau tulis sekian, apa sekian. Ya mantulah model kini, ya model itu gini. Tapi itu model berdosa namanya. Model tidak halal. Cuma yang kecil lo ke orang lain kau, haji kau. Kau bayar gajinya. Agak bayar gajinya. Nah lebih menerangan dan cacat. Barangko cacat, barangko kurang, barangko ndak. Tuh. Atau pancampuan barang kapatang ya barang baru. Atau baris nomor 1, baris nomor 2. Kawan ambo pancampuan air zam-zam ya mata. Kejualan tanpa menyebut orangnya. Kalau kini kalau murah pakai zam-zam dulu. Air zam-zam dibawa ni maka dicampur Memang air zam-zam itu bisa merubah air biasa menjadi zam-zam, tapi tetaplah bercampur kan. Keistimewaan air zam-zam itu dimasukkan air zam ke air itu berubah menjadi air zam-zam. Itu kehebatan air zam. Cuma tetap nyolah bercampur. Halo? Lah diselidiki oleh labor. Air zam-zam itu bila dimasukkan ke dalam air biasa berubah. Tetapi tetap nyolah bercampur. Amo orang mentun air zam-zam. Masalah nak cakojo. Orang kalau pitiku hijau, bajunya hijau lah. Macam matanya hijau. Lah masih ada, aman. Kak Haji. Jangan tanya galih-galih kau Haji takut mo.
Hukuman kampuang tu. Enggak hukum Islam. Kalau enggak ada di negara hukum rajam, hukum dera enggak masalah. Cuma si pelakunya taubatan nasuha. Sebenarnya tobat, memohon-mohonlah kepada Allah, robah diri, kemudian susul dengan berbagai macam amal-amal saleh. Sebab di negara iwak enggak ada. Kalau kita rajam orang, kita masuk penjara. Kita tangan orang, kita masuk tangsi. Diarak ke liang kampuang, berarti kita telah menciptakan satu hukum. Malunya mempertontonkan awak. Kadang nama ada telanjang, Ia menyerah-jerah, tak kayak itu dah. Sarahkan ke aparat hukum. Dulu hukuman di kampung tuh yang lebih disingkirkan anak pokok kita dari kampungku sejauh-jauhnya dan biarkan ke kampung. Ikalah susahnya kaji kita berhadapan bukan dengan hukum syarak, tapi berhadapan dengan hukum adat atau hukum kebiasaan. Orang kalau tobat, Allah saya terima tobatnya. Tidak boleh kita singkirkan, tidak boleh kita buang. Tapi kalau itu kerajaan itu lain masalah. Kalau tiba-tiba budak jual. Kalau terpedaya atau tertipu atau sekali itu lalu tobatnya, terima tobatnya. Kita akui. Cuman masalahnya kita berhadapan dengan hukum kampuang. Kajinya sampai ke sinanya tanya takui mau jawab. Jawab selesai kaji. Mengaibkan orang, kemudian membuat orang malu, lalu aurat orang dipamerkan, keluarga besarnya menjadi malu. Andaikan anak-anak beban, andaikan nyo punya anak nyo mamikuah, tak tangkik kepalanya. Menurut kaji bah, baru seorang kau tak. Cuman kita berhadapan dengan hukum masa. Kalau tidak ada hukum dah, awak tak boleh berhukum. Yang berhukum kau adalah pemerintah, penguasa. Kalau tidak bisa syariat lalu serahkan ke penguasa. Kama sarannya berzina serahkan ke penegak hukum. Ya kita habis, kita tidak berhak menghukum. Apakah kita lebih suci daripada itu? Kadang-kadang nama hukum kau nama zina lah. Nampaknya mau copetnya satu lo marah. Hanya mencopet lah kerja bisa jadi. Malian kerja. Kaji, jawab sesurang. Jawab sesurang. Alah, jadi kaji wak tetap tidak boleh mencaci, mencela, mengutuk, mengupat orang yang salah. Kalau ingin nasihati dengan baik, jangan tahan harami, nasihati. Kalau dia telah menyalakan hukuman had itulah hukuman baginya, ditambah dengan hukuman baru dengan mencaci. Merasa itu apa? Ditulis, Babu? Cakoy balik. Kalau mau nikah. Cuman perbedaan menikah itu, bolehkah orang yang berzina menikah? Pezina menikah dengan pezina boleh? Nikah kan? Boleh. Yang tidak boleh menikahi orang yang sedang hamil karena berzina. Apalagi ibu-ibu bapaknya lah panggil ibu bapaknya nikah, harus nikah. Kalau tidak kau begini nikah boleh bu. Nunda hamil tu. Nunda hamil. Sebut ya. Sekian kaji kita. Yang garis bawahnya tadi, tidak boleh mencaci, mencela, mengkutut, melaknat, sumpah serapah orang yang sedang melaksanakan proses
hukuman. Sabuk hukuman tu, hukuman yang dilaksanakannya itulah hukuman baginya. Jangan ditambah dengan hukuman baru. Ketika itu kita membuka dosa baru dan membuka kesempatan setan untuk tertawa terpingkal-pingkal. Itu intinya juga. Bukan hanya hukum negara, hukum di sekolah pun kami tidak boleh sekolah. Orang anak kalau dihukum, diikap, disanksi, lalu dicaci, dicela, dibentak, tidak boleh. Inilah melaksanakan hukuman. Itu intinya. Semoga berfaedah dan manfaat untuk kita bersama. Diakhiri dengan subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.